Sejak ditetapkan menjadi tersangka, kami langsung melakukan upaya-upaya hukum yang lain dan upaya-upaya baik persuasif maupun dengan normatif. Ya. Dan salah satunya adalah, dan yang sekarang kami lakukan adalah proses pra-peradilan. Bapak ini kan menurut berita yang muncul di media massa adalah orang yang dituduh melakukan korupsi sebanyak 85 miliar Betul, rupiah ya. terkait dengan pengadaan pesawat dan helikopter, Pak, ya. Betul. Secara singkat bisa diceritakan nggak bagaimana ceritanya pengadaan pesawat itu sampai pemerintah Kabupaten Mimika punya pesawat dan pada saat itu ya Pak, Bapak belum menjadi bupati, masih menjadi kepala dinas. Betul. Atau bahkan belum menjadi kepala dinas. Betul, Pak. ya. Bisa diceritakan secara singkat? Boleh. Nah, terakhir kami diperiksa 2019 bulan Februari. Ya. Selesai. Ya, Saya selesai. tidak pernah lagi diperiksa sampai sekarang. Bukan saya memuji diri saya, Ya. Pak. Tetapi untuk pengadaan pesawat ini bukan sedikit uang yang kita keluarkan secara pribadi, Pak. Bahwa ini jujur, Pak. Saya sama sekali tidak berpikir bahwa nanti kemudian saya jadi tersangka. Ya. Tidak sedikit pun saya tidak terpikir, Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Beberapa waktu belakangan ini ada cerita unik di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Apa cerita unik itu? Yang pertama, pada September 2022 yang lalu, Bupati Mimika Pak Eltinus Omaleng ditangkap oleh KPK karena tuduhan korupsi. Lalu kemudian muncul Pak Yohanes Retop sebagai pelaksana tugas Bupati Mimika menggantikan Pak Omaleng. Dan beberapa saat kemudian ganti sekarang Pak Retop menjadi tersangka kasus korupsi atas dakwaan atau atas tuduhan dari Kejaksaan Tinggi Papua. Dan bagaimana ceritanya bisa terjadi? Tentu ini kita ingin mendengarkan dari Pak Yohanes Retop, pelaksana tugas Bupati Mimika. Bagaimana ini semua terjadi dan apa upaya yang selama ini dilakukan oleh Pak Yohanes Retop untuk mendapatkan keadilan. Shalom, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Shalom, Pak. Luar biasa, terima kasih Bapak sudah bersedia ngobrol dengan saya dalam kesempatan sore hari ini. Pak, apa upaya hukum yang telah Bapak lakukan terkait dengan tuduhan atau perkara yang telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Papua kepada Pengadilan Tipikor, Pak? Silakan, Baik. Pak Retop. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada redaksi Tribun News yang sudah bisa memfasilitasi saya untuk cerita ini. Ya. Peristiwa ini yang saya alami. Yang pertama bahwa sejak ditetapkan menjadi tersangka, kami langsung melakukan upaya-upaya hukum yang lain dan upaya-upaya baik persuasif maupun dengan normatif. Ya. Dan salah satunya adalah, dan yang sekarang kami lakukan adalah proses pra-peradilan. Pra-peradilan ya, di Pak, ya. sidang Tipikor Jayapura. Ya. Ya. Ya, selain pra-peradilan, apalagi Pak upaya hukum yang dilakukan? Saya dengar juga mengajukan Ya, ada judicial review juga. Ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama, yang tadi itu pra-peradilan yang sudah kita lakukan dan sudah kami sedang melaksanakan sidang yang pertama. Ya. Oke, dan tanggal hari Rabu besok nanti akan sidang yang kedua. Ya. Sedangkan untuk yang lain kami juga melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan apa yang saya alami. Jadi judicial review itu yang diuji adalah undang-undang kejaksaan ya, Pak ya? Undang-undang kejaksaan. Ya. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, yang diuji dari undang-undang kejaksaan itu apanya, Pak? Baik, sebelum saya masuk ke situ, saya sampaikan juga upaya hukum lain, yaitu kami melaporkan kepada Jaksa Agung dan Jamwas tentang pelanggaran hukum acara yang dilakukan oleh Kejati Papua dan juga
melaporkan juga kepada Ombudsman Republik Indonesia. Ini yang kami sudah lakukan. Jadi melapor kepada Kejaksaan Agung, lalu kepada Ombudsman Ombudsman. Kami juga lakukan ini karena ada prosedur dan tahapan-tahapan pemeriksaan sebagai ini yang tidak dilaksanakan sesuai hukum acara pidana dan melanggar hak asasi saya sebagai manusia. Ini yang pertama. Oke. Saya menjawab yang terkait dengan pra-peradilan. Kalau pra-peradilan sudah jalan, Pak. Kami sudah lakukan, sedang sidang, kita lagi menunggu. Tetapi yang kedua terkait dengan tadi pertanyaan dari Bapak terkait dengan judicial review. Judicial review yang kami ajukan ini saya tidak hafal pasalnya. Tetapi intinya begini, Pak, bahwa kami melihat seperti yang saya alami. Kami masih dalam proses penyidikan. Di dalam proses penyidikan ini yang dilaksanakan oleh penyidik Kejati Papua, kemudian dalam pertanyaan mereka kepada saya, apakah saudara mau mengajukan saksi-saksi yang meringankan dalam proses penyidikan ini? Saya jawab ada. Saya tulis nama-namanya. Sampai ke jabatan dan lain-lain. Jadi sementara kami masih menunggu pemanggilan saksi-saksi yang meringankan ini. Tapi tiba-tiba mereka mengirim surat lagi yang hanya bedanya kurang lebih 10 hari dari itu, persisnya itu tanggal 17 Februari, Pak. Kemudian tanggal 27 Februari tahun ini mereka sudah mengirim surat lagi kepada kami, kepada saya, bahwa untuk melaksanakan berita penyerahan berita acara tahap 2. Jadi penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut kepada penuntut umum. Ini yang dilakukan oleh mereka tanggal 27. Padahal saksinya belum diperiksa. Saya belum diperiksa. Artinya sebenarnya penyidikan belum kelar. Belum kelar. Bagi saya penyidikan belum kelar. Saya masih punya hak dong di situ. Tapi ternyata tiba-tiba sudah menyerahkan. Kami membuat 2 surat. Kebetulan pada saat itu kan dipanggil ke Kejati Papua kan, Pak. Pada saat itu kami oleh pengacara kami, kuasa hukum kami, membuat surat bahwa yang bersangkutan itu ada tugas di Jakarta. Sehingga tidak bisa memenuhi panggilan. Yang itu, yang untuk penyerahan tahap 2 itu yang pertama. Tapi yang pada prinsipnya mereka juga mengkomplain bahwa kami kan sudah menyiapkan saksi-saksi. Saksi-saksi ini kok belum dipanggil? Kenapa sudah penyerahan tahap 2? Ini ceritanya, Pak. Pak, lebih hebat lagi. Ini semua belum dilakukan, saksi belum diperiksa, berita acara tahap 2 yang tadi dibilang bahwa menyerahkan barang bukti, berkas, dan tersangka. Itu berarti kan saya harus dilihat muka saya ini John Retop, saya sehat atau tidak, untuk diserahkan pada jaksa penuntut umum kan, Pak. Nah, jaksa penuntut umum ini ada di Kejari Mimika, Pak. Oke. Belum sempat itu semua. Saya kaget lagi, lebih hebat lagi. Tiba-tiba berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Tipikor. Ini luar biasa, Pak. Jadi ini proses yang luar biasa yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Ini yang kemudian menjadi bahan untuk mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilan. Pra-peradilan dan judicial review. Dan melaporkan mereka kepada Komisi Kejaksaan. Ini prosedur yang dilanggar secara KUHAP dan juga ini. Apa yang kami mau uji di Mahkamah Konstitusi, Pak? Penyidiknya kejaksaan, jaksa penuntut umum juga kejaksaan. Jadi bisa aja begitu cepat mereka menyerahkan. Berbeda apabila dari P19 ke P21 atau kembali lagi ke P19 antara polisi dan kejaksaan. Jadi yang kami uji kami berharap bahwa harus dievaluasi. Bahwa tugas kejaksaan untuk khusus peran tipikor ini tidak boleh ada penyidik dari kejaksaan. Pak. Bapak ini kan menurut berita yang muncul di media massa adalah orang yang dituduh melakukan korupsi sebanyak 85 miliar rupiah terkait dengan pengadaan pesawat dan helikopter, yang kemudian oleh jaksa penuntut umum juga disebutkan bahwa operator dari pesawat dan helikopter itu yang namanya PT Asian One Air itu adalah milik Bapak sendiri. Milik keluarga milik keluarga Bapak. Pak,
secara singkat bisa diceritakan nggak? Bagaimana ceritanya pengadaan pesawat itu sampai pemerintah Kabupaten Mimika punya pesawat dan pada saat itu ya Pak, Bapak belum menjadi bupati, masih menjadi kepala dinas Betul. atau bahkan belum menjadi kepala dinas. Betul, pada waktu itu. ya. Bisa diceritakan secara singkat. Boleh Pak. Ini baik sekali. Ya. Jadi gini Pak, pengadaan pesawat rencana pengadaan pesawat itu diinisiasi oleh bupati dan juga mungkin oleh DPR. Saya sendiri tidak tahu. Waktu itu bupatinya siapa Waktu itu Pak? bupatinya Bapak Eltinus Omaleng. Ya. Nah, saya waktu itu belum menjadi kepala dinas. Belum Saya ya, Pak, ya? belum. Saya masih jadi kepala sub bidang perhubungan udara di Kabupaten Mimika. Nah, waktu saya disampaikan bahwa akan ada pengadaan pesawat, saya komplain, Pak. Dan bukan saja komplain, saya protes, Pak. Karena membeli pesawat itu membeli pesawat itu gampang. Ada uang, kita cari aja pesawat yang kita suka, kita beli. Di pabrik banyak. Tapi untuk memasukkan pesawat dan mengoperasikan pesawat kemudian tidak gampang. Iya. Itu tidak gampang. Iya. Itu susah sekali. Iya. Karena kita harus bekerja. Kami kan pemerintah daerah ini tidak punya perusahaan penerbangan. Kita harus bekerja sama dengan perusahaan penerbangan. Ya. Saya sudah berjuang, Pak, untuk mencari operator penerbangan untuk bekerja sama dengan kita. Untuk mengoperasikan pesawat dan helikopter yang kita sudah sepakat beli ini, ya. Pak. Bentar Pak, sebelum diteruskan. Yang disepakati dibeli itu pesawatnya jenis apa, helikopternya apa? Oke. Sebelumnya memang yang direncanakan dan diinisiasi itu adalah helikopter 1 unit. Tetapi dengan dana yang 85 miliar, kami mencoba untuk mengkaji secara teknis kira-kira pesawat helikopter jenis apa yang cocok. Begitu kita kaji, ternyata helikopter bisa kita beli 2 yang cocok di Papua. Sesudah itu saya coba tawarkan kepada Pak Bupati mereka dan juga tim bahwa Bapak kami kan semua kami ada 18 distrik, Pak, kecamatan. Di Papua itu dibilang distrik. Distrik ya. 18 kecamatan itu 11 kecamatan punya lapangan terbang, Pak. Yang sisanya itu karena di kota. Ya. Nah ini kami lapangan terbang kami udah bangun. Makanya saya bilang sama teman-teman, kenapa kita tidak beli aja pesawat supaya bisa melayani ini dan pesawat yang cocok untuk di masyarakat situ. Dan ini bisa dipakai untuk angkutan umum. Disetujui. Akhirnya kami buat kajian, Pak. Kajian kami dapat untuk helikopter itu tipenya Airbus H125 yang sebenarnya kalau dalam umum itu mereka kenal sebagai B3 helikopter B3 namanya. B3 ya. B3 itu dikenal dalam dunia penerbangan. Tapi itu tipe yang benar itu adalah H125. Kemudian untuk pesawat terbang fixed wing itu Cessna Grand Caravan. Ya. Tipenya 208 dan yang tipe pada 2015 itu tipe terbaru, Pak. Itu ada IX di belakangnya. Ya, IX di belakangnya. Ya. Di belakang 208 itu ada IX. Nah, ini tipe terbaru 2015. Kami beli itu. Ya. Kemudian di dalam pengadaan, tata cara pengadaan juga itu kami lakukan kajian. Bagaimana sih kita harus membeli pesawat? Karena ini kan complicated ini, Pak, membeli begini. Kalau kita beli menunjuk pihak ketiga untuk beli, secara aturan pengadaan barang dan jasa, dia hanya menerima uang muka dari pemerintah, sisanya dia yang membeli sampai pesawat itu masuk. Pesawat tidak murah nih, Pak, mahal kan, Pak. Sehingga dan itu pasti biar kita lelangkan juga tidak ada yang mau pasti. Sehingga kami mencoba mencari solusi dengan membuat kajian teknis dan kita lakukan secara swakelola. Swakelola dan ini disetujui oleh Kejaksaan Negeri Mimika pada waktu itu dan disetujui juga oleh BPK pada saat itu hasil kajian kita ini. Sesudah itu kami beli pesawat, kami boleh beli langsung ke pabrik. Dalam konteks ini pabrik mana ini? Pabrik Cessna di Amerika, Wichita, dan pabrik helikopter di Perancis yang didelegasikan kepada Airbus Malaysia. Begitu. Clear ya, Pak ya. Oke. Sesudah itu kita
Pemda harus beli dan sesuai dengan kontrak lah, kami tanda tangan kontrak ya, prosesnya pembeliannya kita tanda tangan dan selesai. Pesawat difabrikasi, helikopter juga difabrikasi. Tugas saya berikut adalah sesudah pesawat dan helikopter ini jadi, kita harus memasukkan ke Indonesia. Persyaratan masuk di Indonesia yang pertama, harus ada izin pengadaan. Ini KM 82 Pak, tahun 2004. Keputusan Menteri Perhubungan nomor 82. Isinya adalah apabila Pemda membeli pesawat, siapa yang tata cara pengadaan pesawat dan helikopter itu harus ada ini, dan lain-lain. Dan itu disetujui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Siapa yang boleh mengajukan itu? Bukan Pemda, Pak. Ya. Harus operator penerbangan. Ya. Maka untuk mengajukan ini, pesawat sudah jadi, izin pengadaan kita harus segera proses. Kemudian kami harus mencari operator. Operator penerbangan ini juga tidak sembarang, Pak. Operator penerbangan juga harus mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan pesawat yang kami beli. Ya. Kan gitu. Sudah pernah pengalaman di situ. Harus punya pengalaman di Papua. Yang ketiga, dia juga mau betul-betul bekerja sama sesuai apa yang pemerintah inginkan. Kami coba buat surat kepada semua, tidak ada yang mau. Akhirnya operator, dan dia ini karena pesawatnya kecil, maka dia harus mempunyai izin namanya Air Operator Certificate 135, AOC 135. Saya jalan, Pak. Kita udah cari tidak ada. Ada satu operator yang mau. Tapi ada persyaratannya. Itu namanya ASEAN One Air. PT ASEAN One Air. Mau dia ya? Dia mau. Mau, saya bantu. Tetapi beliau tidak boleh ada di dalam. Pemilik ini ya? Pemiliknya. Makanya tawaran dia maksudnya untuk biar kami Pemda beli. Pemda yang beli saja. Akhirnya saya coba bicara kembali kepada Pak Bupati dan tim di sana. Tapi karena kami belum punya BUMD, jadi akhirnya kita tidak bisa melakukan. Tidak bisa membeli itu perusahaannya? Membeli perusahaannya. Akhirnya saya coba juga minta kepada teman-teman yang mau membantu kita untuk beli ini. Tapi persyaratannya panjang, Pak. Namanya akuisisi. Ya. Mereka mau harus begini, harus utangnya ya di appraisal dulu lah oleh jasa penilai. Ya, itu butuh waktu lama, Pak. Pesawat sudah masuk, Pak. Izin pengadaan itu cukup lama, Pak, kalau ke Kementerian Perhubungan. Akhirnya dengan terpaksa sebenarnya, saya coba ambil aja lah. Yang penting kita ambil, bikin tanda jadi, kita ambil, kita bisa memproses ini pesawat masuk. Ya. Jadi saya berusaha bukan untuk kepentingan saya, tapi berusaha untuk kepentingan pemerintah daerah. Artinya perusahaan ASEAN One Air itu Bapak beli? Saya ambil, kami beli. Secara pribadi ya, Pak ya? Secara pribadi. Kami beli untuk melaksanakan, membantu pemerintah di dalam mengoperasikan pesawat ini. Krunya tetap kru yang lama? Kru yang lama. Perusahaannya yang lama. Ada namanya di perusahaan penerbangan itu dan namanya key person, Pak. Manajer operasi, manajer teknik, chief pilot, inspektor. Itu semua yang lama, Pak. Ya. Saya tutup mata aja. Yang berubah hanya pemiliknya, bosnya ya? Bukan, jadi yang pemiliknya bosnya. Jadi bosnya yang berganti ya? Berganti, dan tetapi kepemilikan sama masih ada sedikit mereka punya. Nah, yang memimpin perusahaan ASEAN One Air setelah Bapak ambil alih itu siapa? Itu Ibu Silvi Herawati. Ibu Silvi Herawati itu masih kakak ipar? Kakak ipar saya. Ya. Saya harus cari orang kan, Pak, untuk merepresentasikan Bapak. Iya. Ya, Bu Silvi Herawati itu ya akhirnya juga sama-sama dijaring sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Nah, setelah itu clear, apa yang dilakukan, Pak? Yang terjadi setelah ASEAN One Air dibeli, lalu kemudian ditunjuk sebagai operator dari pesawat itu. Ya. Tugas pertama dia adalah bagaimana membuat izin pengadaan. Oh, izin pengadaan. Itu tugas pertama dulu. Di dalam izin pengadaan itu kan banyak yang disampaikan, aturan-aturan yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan yang harus diikutin. Itu juga kita rekrut, kita harus cari pilot, kita harus cari segala macam. Ini diikutin dulu. Maintenance-nya di mana, gudangnya di mana, dan itu semuanya harus diikutin dulu. Udah, begitu selesai, tugas dia yang pertama adalah membantu pemerintah untuk menerbangkan pesawat itu dari pabrik bawa ke Singapura. ASEAN One yang membawa ke Jakarta.
Atau helikopter juga begitu. Dari Malaysia, ASEAN yang membawa ke Pekanbaru. Titik pertama untuk enter point bea cukai. Diperiksalah di sana oleh bea cukai. Sesudah itu mereka terbangkan ke Timika. Ya. Begitupun helikopter. Sampai di Timika, itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Tugas dia sebenarnya sudah selesai. Ya. Selesailah Ya. tugasnya. Tetapi pesawat ini kan bukan datang terus begitu aja kan Pak. Ya. Pesawat ini kan harus dioperasikan. Ya. Nah untuk dioperasikan maka kita harus buat perjanjian yang baru. Perjanjian seperti apa? Di dalam peraturan pemerintah tentang pengelolaan barang milik daerah dan negara itu ada beberapa opsi. Ya. Nah opsi yang kami pilih karena kami pemerintah kabupaten ini tidak punya keahlian untuk pesawat terbang, makanya yang kami pilih adalah yang paling mudah. Kita sewakan saja pesawat Kepada operator ya. kepada operator pesawat ASEAN One Air. Dia punya tugas adalah menyetor hasil operasi dia kepada pemerintah kabupaten dan tetap tugas dia adalah melayani masyarakat kabupaten. Ya, jadi dia mengambil revenue dari pelayanan kepada masyarakat, dari itu kemudian disetor kepada dan dia mendapatkan marginnya kira-kira gitu ya. Kira-kira begitu. Apabila ada margin. Ya. Apabila ada margin. Nah, di dalam perjalanan pengoperasian. Jadi sewa menyewa itu berlaku berapa tahun? Oh, kami buat selama 3 tahun. Oh, selama 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun itu artinya karena Bapak, saya mengikuti dari operasinya izinnya sertifikat pendaftaran. Oke. Jadi artinya sesudah 3 tahun, pemerintah kabupaten boleh mencari operator lain lagi. Karena 3 tahun itu kita sudah punya register, Pak. Registrasi pesawat atas nama perusahaan ini. Ya. Sesudah itu silakan pemerintah apakah mau meneruskan atau mencari operator lain. Mencari operator lain itu boleh saja. Karena memang begitu aturannya. Tetapi saya sudah tidak masuk di dalam. Jadi setelah waktu kontrak habis, Bapak udah nggak di pemerintahan lagi? Waktu kontrak habis, sebelum itu saya sudah tidak ada. Saya tidak di pemerintah lagi. Artinya itu Bapak mundur dari saya mundur dari sebagai kepala dinas perhubungan karena saya maju sebagai calon wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah waktu itu. Ya. Nah, mereka ternyata melanjutkan kontrak itu selama 2 tahun. Jadi 3 tahun kelar, lalu diperpanjang 2 tahun. Diperpanjang 2 tahun. Dan saya hanya bersama dengan operator ini hanya kurang lebih 2 tahun. Sesudah itu diatur oleh kepala dinas yang selanjutnya. Ya. Nah, oleh kepala dinas yang selanjutnya ini ternyata diperpanjang 2 tahun. Nah, itu yang sampai sekarang jadi masalah. Kemudian dianggaplah perusahaan ini menguntungkan saya. Saya bilang boleh dicari, dihitung. Boleh apakah perusahaan itu menguntungkan saya atau perusahaan itu dia untung atau tidak. Itu yang harus dihitung, dicari dan dilihat. Dan kami sudah melaporkan, Pak. 10 juta per jam. 10 juta per jam untuk Cessna. Dan 12,5 juta per jam untuk helikopter disewakan, harus disetorkan kepada Pemda. Kita hitung-hitungan aja, Pak. Harga jual di Papua di Timika 1 jam penerbangan itu 18 juta. 10 juta sudah diserahkan pada Pemda. Tinggal 8 juta. 8 juta ini adalah TOC-nya, total operation cost-nya. Aftur sudah 2,5 juta per jam. Bayar pilot, bayar kru, bayar ground handling, bayar air navigasi, dan lain-lain. Ya, kalau masih ada tersisa 1 juta, luar biasa. Kalau masih ada margin 1 juta, udah luar biasa. Dan itu yang membuat, belum maintenance, Pak. Yang harus setiap 100 jam itu harus dilakukan maintenance. Pesawat itu tidak mudah, Pak, mengoperasikan. Seperti Garuda, kita lihat Garuda saja itu cukup berat di dalam melakukan operasinya. Sama, Pak. Dan nilai 10 juta, Pak, per jam itu nilai tertinggi, Pak. Sebenarnya kalau kita lihat di operasi sekarang ini, Pak, sebenarnya rata-rata mereka menyewakan 7 juta, Pak, per jam. Jadi harga sewa 10 juta itu tertinggi ya? Itu tertinggi, Pak, sangat tinggi. Jadi kalau saya mau bilang bahwa itu menguntungkan saya, ya kenapa saya tidak pakai aja harga rata-rata 7 juta atau 8 juta katakanlah. Tapi ini 10 juta loh, Pak. Berat memang. Tapi ya sudah, ini kita. Nah, itulah ya, Pak ya. Jadi, nah, Pak,
setelah 5 tahun apa yang terjadi? Setelah kontrak selesai 5 tahun kan tadi 3 tahun, 2 tahun Diperpanjang 2 tahun. Nah, terus setelah itu Pesawatnya kontrak diputus oleh kontraknya sudah dua-duanya sudah tidak sepakat. Kontraknya berakhir, Ya. pesawatnya masuk hanggar. masuk hanggar ya. Masuk hanggar. Kurang lebih sudah 1 tahun. Baik pesawat 6 bulan. Karena memang tidak ada operator lain yang mau mengoperasikan. Kami sudah pernah menawarkan, Pak. Untuk waktu itu saya sudah jadi bupati nih, Pak. Sudah jadi Waktu saya sudah jadi bupati ini saya mencoba untuk menawarkan pada teman-teman yang dulu lagi ya untuk mengoperasikan, tapi belum ada jawaban. Ya, oke. Pak, kalau nggak salah terkait dengan peristiwa ini kan Bapak pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Betul. Korupsi. Gimana ceritanya itu, Pak? Jadi Pak, waktu tahun 2017 Ya. saya pernah dilaporkan untuk kasus ini Ya. ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya diperiksa 2 tahun, Pak. 2 tahun diperiksa. 2 tahun, Pak. Dari 2017 sampai 2019. Waktu itu Bapak sudah menjadi wakil bupati atau belum, Pak. Oh, belum. Belum. Ya. Belum. Saya masih kepala dinas. Ya, ya, periksa selama 2 tahun ya. Ya, di kepala dinas dan 1 tahun terakhir saya nganggur, pengangguran, Ya, Pak. ya, karena antara pilkada sama pelantikannya Sama pelantikannya 1 tahun, Pak. ada Ya. jarak waktu setahun ya. Betul, Pak. Ya. Nah, terakhir kami diperiksa 2019 bulan Februari. Ya. Selesai. Ya, Saya selesai. tidak pernah lagi diperiksa sampai sekarang. Bapak tidak pernah tanya ini kelanjutannya gimana ini gitu. Udah ditanya. Terus apa jawaban mereka, KPK? Ya, mereka tidak ngomong apa-apa, tapi ada beberapa dokumen saya dikembalikan ke saya. Ya. Ya, waktu Artinya hasil dari pemeriksaan itu tidak ada kelanjutannya. tidak ada kelanjutan, dan saya tidak mengatakan bahwa itu saya bersih, tidak. Ya. Tetapi yang pasti bahwa tidak ada kelanjutan, dan mereka periksa itu sangat detail, Pak. Bahkan sampai nomor rekening, uang peredaran apa itu, kalau uang putar-putar itu apa namanya itu, Ya, ya. semuanya diperiksa secara detail. Dan akhirnya ya saya ingat saja, Pak, terakhir saya dipesan oleh teman-teman yang penyelidik itu, Pak Retop, kami harap jangan kembali lagi sini ya. Ya, ya. Itulah salaman saya yang terakhir kepada mereka. Ya, ya. Jadi Bapak masih ingat ya terakhir kali diperiksa tahun berapa? Bulan Februari 2019. Udah lama sekali ya. 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 Pak, kok tiba-tiba kemudian ada Kejaksaan Tinggi yang melakukan proses penyidikan? Padahal kan pengadaan pesawat dan sebagainya waktu itu kan melibatkan Kejaksaan Negeri setempat ya, Pak? Betul. Iya apa ceritanya, Pak, ini, Pak? Nah, ini yang saya sendiri juga bingung, Pak. Ya. Ya, kalau secara akal sehat, saya berpikir selama ini saya kerja jujur, saya kerja baik. Ya. Bukan saya memuji diri saya, Ya. Pak. Tetapi untuk pengadaan pesawat ini bukan sedikit uang yang kita keluarkan secara pribadi, Pak. Itu pasti banyak, Pak. Dan itu tidak bisa uang-uang itu dipertanggungjawabkan. Ya, ya. Artinya karena uang tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi saya tidak berani pakai uang negara. Ya, ya, ya. Ya, terpaksa saya harus pakai uang yang lain, uang pribadi. Dan ini KPK sudah periksa, Pak. Oh, gitu Dia ya? udah lihat ini, Pak. Udah lihat ya? Sudah lihat, Pak. Baru detail ya pemeriksaan. Detail. Sampai ATM ini saya keluarin ATM di Halim Perdana Kusuma, di sini. Itu uang itu semua saya keluarin, Pak. Mereka, saya bilang, Halim Perdana Kusuma di mana lagi kalau bukan urus pesawat. Ya, ya, ya. Ya, ada ATM yang saya keluarkan di Pekanbaru karena helikopter Ya. di Pekanbaru. Ini semuanya untuk apa? Itu pribadi. Saya bilang. Pak, ketika Bapak diperiksa Kejaksaan Tinggi apa, Bapak nggak bilang, ini sudah diperiksa sama KPK? Sudah, Pak. Bahkan saya sudah kasih lagi surat-suratnya, dokumen yang di dokumen, ada kan berita acara penyitaan dokumen oleh KPK itu, Ya. Pak. Itu kan banyak sekali, 3 lembar, Pak. Ya. Saya kasih tunjuk sama mereka itu. Lihat ini sudah nih. Apa lagi? Kalau kalian punya kan 10 saja yang kalian minta, ini 60 ini. Listnya 60 Ya, ini. ya. Ya, kayak gitu loh, Pak. Ya, Jadi ya. saya merasa bahwa, ini jujur, Pak, saya sama sekali tidak berpikir bahwa nanti kemudian saya jadi tersangka. Ya. Tidak sedikit pun saya tidak terpikir, Ya. Pak. Karena ya saya kira pertama, sebagai manusia biasa mungkin pasti ada punya kesalahan, mungkin kesalahan administrasi, kesalahan apa. Tapi kalau soal korupsi itu kan identik dengan kerugian negara. Ya. Mestinya ada kerugian negara yang disampaikan kepada kami. Ya. Di mana nih kerugian negaranya? Di KPK tidak, di Polda tidak ada. BPK sudah periksa juga. BPK loh, Pak. Ya, ya. Periksa tidak ada. Tidak ada temuan apa-apa. Ya.
Tapi tiba-tiba oleh kejaksaan, saya baca dengar di media, di mana-mana ditersangkakan sampai 43 miliar, 85 miliar lah. 85 miliar, betul. Padahal uangnya cuma 85 miliar, Pak. Itu semua. Berarti habis lah. Berarti pesawat fiktif dong, Pak. Pesawatnya ada, helikopternya ada. Ya. Tapi memang seperti Bapak katakan tadi ya, barang ini semua barang baru ya, Pak ya? Baru, Pak. Sangat baru. Itu dokumennya semua ada, Pak. SK dari Kementerian Keuangan itu ada. Ini ditulis baru. Baru ada SK-nya. Ya. Pak, kalau Bapak boleh menduga gitu ya. Ya. Apa sih sebenarnya cerita di balik posisi Bapak dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi lalu sekarang menjadi tersangka dan perkaranya udah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor itu apa sebenarnya? Pak, politiknya terlalu kuat. Ini jujur. Ya. Politiknya terlalu kuat. Karena pada saat saya pernah mengatakan di dalam apel, Pak. Ya. Apel hari Senin pada saat saya memimpin apel kepada para pegawai. Saya bilang, ini kabupaten ini kudeta ini. Ini ada yang mengkudeta kita. Bupati kalian sudah buat sehingga beliau berhalangan sementara. Kemudian sekarang kalian laporkan saya lagi untuk agar saya berhalangan sementara lagi. Itu dari awal saya sudah sampaikan ini, Pak. Dan ternyata memang niat kalian benar-benar. Ini luar biasa. Begini, Pak. Ada yang sudah merasa nyaman, Pak. Dengan hadirnya saya sebagai pelaksana tugas bupati, banyak yang terganggu, Pak. Karena mereka sudah juga melakukan unjuk rasa sebelum oleh segelintir orang yang dibayar oleh kelompok-kelompok yang saya juga sudah tahu, Pak, sebenarnya. Siapa-siapa itu yang melakukan. Itu terang-terangan mereka mengatakan bahwa kalau bupati sudah ditangkap, wakil bupati juga harus ditangkap. Itu sudah dari awal, Pak. Ya, sudah di set up. Jadi sudah di set up. Dan yang saya menyesal karena memakai aparat hukum kejaksaan untuk melakukan penseliman ini. Ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Ya. Pihak kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang harus menjunjung tinggi hukum, ya nggak boleh diperalat. Ya. Kalau tidak diperalat, tidak mungkin, Pak, proses yang tadi saya cerita. Ya kan, Pak? Ya, saya belum melakukan. Pasti kalau kita tanya sama mereka pasti bilang, kami secara prosedur, kami profesional saja kerja. Tapi yang kerjanya tidak profesional seperti tadi, tidak ada titipan, Pak? Tidak ada sponsor. Ya. Karena tadi prosedur mulai dari saksi meringankan. Itu nggak ada penyerahan tahap kedua, Bapak nggak ada, ikut. Tiba-tiba langsung ke pengadilan. Ya. Itu apa? Apa tidak ada rencana? Ya. Terus apa mereka tidak terlibat dalam satu situasi ini? Ya jelas terlibat ini, Pak. Ya. Pak Retop, Siap. Kalau boleh saya tanya, Pak, seberapa capek Bapak ngadep ini? Kan dari KPK mulai tahun ini, lalu Bapak jadi PLT, muncul lagi masalah ini, capek nggak, Pak? Bapak capek sekali. Jadi capek gini, sekali, dan Pak. ini memang target yang mungkin dibuat untuk saya tidak konsentrasi, karena saya juga mau maju bupati, Pak. Ya. Tahun depan. Ya. Saya harus maju lagi kan jadi bupati. Sehingga ini Pak, tadi saya belum cerita, Pak. Dari 2017, 2019 selesai KPK, 2020 diperiksa Kejaksaan Tinggi lagi, 2021 diperiksa Polda Papua. Habis itu tahun 2022 Polda Papua periksa, Kejaksaan Negeri periksa, Kejaksaan Tinggi Papua periksa. Kemudian ini Polda sudah selesai, DPR selesai, Kejaksaan Negeri tingkatkan, Kejati yang ambil alih, tetapkan tersangka. Capek, Pak. Ya, betul ya, Pak ya. Capek, Pak. Dan Bapak tentu ini mempengaruhi kinerja Bapak sebagai kepala daerah. Pasti. Ya. Pasti. Walaupun sebenarnya saya tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Tapi Rapat pasti saya ya pimpin. fokusnya terpecah ya, Pak. Terpecah, Pak. Makanya saya jujur, Pak. Saya kadang-kadang, apalagi dengan status tersangka saya waktu hari pertama saya ditetapkan tersangka, Pak. Besoknya saya menghadiri satu kegiatan besar, satu suku lah, saya lupa suku apa, yang buat pelantikan kepengurusannya. Saya mengatakan kepada mereka, kemarin saya diisukan bahwa saya sudah ditahannya, tapi saya masih ada. Kemarin, tapi sekarang saya status tersangka. Apakah bapak-bapak ibu sekalian masih percaya kalau saya bicara? Ya. Saya sampaikan, Pak.
itu dengan beban, Pak, sebenarnya. Walaupun saya ketawa, saya santai, Iya, betul. tapi saya harus jujur bahwa itu pasti saya sampaikan. Tapi ya puji Tuhan, masyarakat sampai hari ini, masyarakat Mimika masih memberikan dukungan penuh kepada saya. Mereka memberikan doa, bahkan saya dengar, saya di Jakarta ini sudah cukup lama nih, Pak. Sejak waktu acara-acara itu sampai hari ini. Itu kemarin saya dengar hari apa ya, itu masyarakat sudah unjuk rasa juga di Kejaksaan Negeri. Kemudian kemarin hari Jumat, kemudian saya dengar lagi besok. Ini bahkan kita tidak tahu, tapi mereka terus kalau kami lihat di dalam grup-grup WhatsApp gitu, Pak, yang saya juga ikut, hampir semua ikut begitu. Dan ya banyak yang memberikan dukungan, terutama masyarakat asli Papua yang terus memberikan dukungan. Tapi masyarakat Nusantara yang lain juga memberikan dukungan. Itu yang memberikan kekuatan pada saya untuk menjalani tugas-tugas saya. Pak Retop, bagaimana dengan kondisi keluarga Bapak? Apakah juga merasa tertekan dengan pasti, Pak, munculnya kasus-kasus ini panjang loh ini? Pasti, Pak. Iya. Istri saya yang selalu mendampingi saya, betul-betul beliau kuat, Pak, untuk menghadapi. Dan dia selalu mendampingi saya. Iya. Anak-anak saya sudah pasti punya pikiran-pikiran, tapi puji Tuhan saya selalu sampaikan sama mereka. Karena mereka tahu saya seperti apa. Iya. Dan mereka yakin sekali, dan 100% mereka yakin bahwa bapak saya tidak korupsi. Itu yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Dan anak-anak saya tahu persis, Pak. Iya. Tahu persis bagaimana susahnya kita. Jadi keluarga tetap memberi support, artinya kan itu kan? Memberikan support, Pak. Ya. Saya Pak, Bapak bisa jadi ditahan, bisa jadi tidak. Bisa, siap. Ya. Kalau Bapak ditahan, apa yang terjadi, Pak? Pemerintahan lumpuh atau gimana, Pak? Pak, jujur, Pak. Ya. Bukan pemerintahan saja lumpuh, Pak. Kota Timika mungkin terbakar kali, Pak. Ini yang sebenarnya ditakutkan. Ya. Sebenarnya waktu pada saat saya ditetapkan tersangka, itu sudah hampir terjadi gejolak luar biasa di Mimika. Saya ada di Timika. Dan saya langsung mengangkat telepon untuk meredam semua titik-titik yang sudah mulai mulai menimbulkan gejolak, Pak. Nah, dan sampai saat ini saya masih mempertahankan supaya tidak membuat kekacauan. Tapi ternyata dengan kejaksaan membuat menzolimi nih, sangat kelihatan sekali dengan prosedur-prosedur yang tidak dilakukan. Saya juga sudah tidak bisa ngomong lagi, Pak. Sebagai manusia diam aja lah, udah. Kalau masyarakat mau buat apa, saya udah diam aja. Terserah deh, saya sudah tidak mau. Kurang lebih seperti itu. Pak Retop, apakah posisi ini juga Bapak pernah diajak koordinasi oleh aparat keamanan? Karena kan aparat keamanan pasti tahu lah ya situasi ini, dan mereka bertanggung jawab penuh terhadap situasi kondusivitas dari Kabupaten Mimika apapun yang terjadi, Pak. Pak, saya ini sangat baik dengan Forkopimda. Jadi Forkopimda kami, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Lanal, mereka ini semua baik sekali dengan saya. Dan mereka juga berharap supaya jangan ada situasi Kamtipmas yang kurang baik. Harapannya pasti di saya, Pak. Harapannya di saya. Saya sendiri tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena sudah beberapa kali saya selalu kendalikan. Tapi kalau sekarang sudah berlebihan oleh yang disampaikan kepada perlakuan yang dibuat kepada saya juga hanya melihat bahwa teman-teman Forkopimda ini hanya merasa prihatin, Pak. Prihatin. Kalau koordinasi sebelumnya tapi sekarang ini saya sudah tidak mungkin juga mereka akan melakukan koordinasi lagi, Pak. Bapak tolong Kak, jangan ini. Memang beberapa hari lalu tapi saya sudah sampaikan itu. Saya bilang saya ini sudah selalu tahan, tapi sekarang nanti masyarakat sudah begini, ya udah biarkan aja lah. Saya nggak tahu lah. Tapi mudah-mudahan tidak ada jalan keluar yang terbaik. Supaya Mimika tenang, kita semua bisa keluar dari badai ini, Pak. Bagi saya ini, Pak, badai, Pak. Iya, badai ya. Pak, kali ini pertanyaan terakhir, Pak. Siap. Bagaimana hubungan pribadi Bapak dengan Pak Eltinus Omaleng, Pak? Mantan Bupati nonaktif di Timika, Pak. Hubungan pribadinya gimana, Pak? Pak Bupati orang baik. Ya. Orang baik.
Ya. Semua orang tahu beliau baik. Hubungan saya secara pribadi kepada beliau juga baik. Tetapi beliau akhir-akhir daripada selama kepemimpinan saya sama beliau dengan saya sebagai wakil bupati, memang kami tidak jalan bersama secara baik. Kenapa? Bukan karena beliau, tapi oleh sekitar beliau. Oke. Orang-orang di sekitar beliau itu adalah penjahat-penjahat kelas kakap, Pak. Yang kemudian membuat beliau juga akhirnya jatuh di saat ini. Ya. Ini sebenarnya mereka juga ini. Ya. Jadi akhirnya saya melihat beliau, Pak Bupati, ya kami prihatin karena kemarin beliau sudah ditahan, kemudian sekarang dalam proses persidangan, di dalam APL selalu saya sampaikan bahwa mari kita jaga segala macam dengan baik, kita prihatin. Saya tidak pernah tahu bahwa nanti kemudian saya juga jadi begini. Tapi secara baik hubungan saya baik. Baik ya, secara pribadi. Pribadi itu baik, tapi Ya. secara kedinasan jujur hampir 3 tahun kami tidak pernah kerja bersama. Ya. Terima kasih Pak Retop, Pak Yohanes Retop terkait dengan ngobrol kita. Rasanya ini juga perlu diketahui banyak orang, Pak ya. Siap. Supaya kita juga bisa melihat masalah ini secara proporsional. Terima kasih banyak Pak. Terima atas kasih. jalan yang luar biasa. Terima kasih. Ya, demikian Tribuners ngobrol saya dengan pelaksana tugas Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, Bapak Yohanes Retop. Ketemu lagi dalam ngobrol dengan tokoh yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.